Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini alhamdulillah kelas 4 sudah masuk ke bab 2, yaitu beriman kepada malaikat Allah. Tapi sebelum memulai pelajarannya, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan serta pemahaman yang baik kepada kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Alhamdulillah kita semua sudah berdoa. Kita langsung saja ke pembahasannya ya. Beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Malaikat adalah ciptaan Allah. Malaikat tercipta dari nur atau cahaya. Jumlah malaikat ada banyak dan memiliki tugas yang berbeda-beda. Tetapi yang wajib kita ketahui hanya 10. Pengertian iman kepada malaikat. Iman menurut bahasa artinya percaya. Sedangkan iman menurut istilah yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Jadi, iman kepada malaikat artinya kita percaya dengan adanya malaikat. Iman kepada malaikat harus dengan keimanan yang kuat. Kita tidak boleh meragukan keberadaannya malaikat. Iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan bahwa malaikat-malaikat Allah benar ada. Meskipun keberadaan malaikat-malaikat bersifat gaib, artinya tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi keberadaannya dapat diketahui dan dapat kita pahami. Misalnya, adanya wahyu yang diterima oleh para nabi dan rasul. Apabila seseorang tidak meyakini keberadaan malaikat, maka seseorang itu belum memenuhi rukun iman. Oleh karena itu, kita wajib meyakini keberadaan malaikat meski kita tidak dapat melihatnya. Mengenal malaikat dan tugasnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak sekali malaikat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jumlahnya. Namun, dari sekian banyak malaikat yang telah diciptakan oleh Allah, hanya 10 malaikat saja yang wajib kita ketahui. 10 malaikat tersebut yang sering disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini mohon maaf ya, tulisannya harusnya 10. Salah tulis ya. Jadi 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Nama-nama malaikat beserta tugasnya. Nah, kita hafalkan ya nama-nama para malaikat beserta tugasnya. Yang pertama, ada malaikat Jibril. Ada yang tahu malaikat Jibril itu bertugas apa? Ya, pintar. Jadi, tugas malaikat Jibril yaitu menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Wahyu merupakan petunjuk kepada Rasul agar disampaikan kepada manusia. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas menurunkan hujan dan membagi rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israil bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk. Yang kelima, Munkar bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan keimanan dan amal perbuatan manusia di alam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir
Malaikat nakir memiliki tugas yang sama dengan malaikat munkar. Mereka bersama-sama menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada keimanan dan amal perbuatan manusia yang telah mati di alam kubur. Kemudian yang ketujuh, malaikat rokib. Malaikat rokib bertugas mencatat amal kebaikan manusia. Kedelapan, malaikat atid. Malaikat atid bertugas mencatat amal keburukan manusia. Yang kesembilan, malaikat malik, yaitu bertugas menjaga pintu neraka. Yang kesepuluh, malaikat malik bertugas menjaga pintu surga. Nah, jadi itu nama 10 malaikat beserta tugasnya yang wajib kita ketahui. Jika kita beriman kepada malaikat, maka kita harus hafal nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugasnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat yang pertama, semuanya taat dan berbakti kepada Allah. Yang kedua, tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Jadi malaikat ini berbeda dengan manusia. Kalau manusia kan memiliki jenis kelamin, ada laki-laki atau perempuan. Tapi malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang ketiga, tidak membutuhkan makan dan minum. Yang keempat, tidak akan mati sebelum datangnya hari kiamat. Jadi para malaikat ini meninggalnya, matinya itu ketika datang hari kiamat. Yang kelima, gaib, tidak dapat dilihat oleh manusia biasa. Yang keenam, tidak pernah mengingkari Allah. Yang ketujuh, hanya mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menerima keberadaan malaikat Allah. Yang pertama, meyakini bahwa selalu ada malaikat yang mencatat perbuatan kita. Nah, ini adalah salah satu contoh sikap kita beriman kepada malaikat. Yang pertama, kita meyakini bahwa selalu ada malaikat yang mencatat perbuatan kita. Yang kedua, senantiasa mengingat kematian. Yang ketiga, senantiasa melakukan perbuatan baik yang didoakan oleh para malaikat seperti mencari ilmu. Selanjutnya yaitu perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat. Yang pertama, senantiasa berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah. Yang kedua, senantiasa berusaha untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Yang ketiga, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah agar diselamatkan dalam musibah. Yang keempat, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan selalu berdoa agar terhindar dari siksa sakaratul maut. Yang kelima, senantiasa memiliki niat yang baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Jadi kesimpulannya, jika kita beriman kepada malaikat, maka kita harus meyakini bahwa para malaikat itu ada. Dan kita juga harus menghafal nama-nama 10 malaikat beserta tugasnya. Untuk tugasnya hari ini, isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Yang pertama, iman kepada malaikat Allah termasuk rukun iman yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari. Yang ketiga, tuliskan pengertian iman kepada malaikat. Yang keempat, tuliskan sifat-sifat malaikat. Yang kelima, tuliskan salah satu contoh sikap yang mencerminkan iman kepada malaikat. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk mengirimkan foto kegiatan kamu ya. Tetap semangat semuanya. Tetap juga jaga kesehatannya ya. Dan jangan lupa juga untuk tetap terapkan 3M dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan agar kita semua terhindar dari virus corona. Sebelum menutup videonya, kita membaca doa kembali ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.